Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Faizatul Mustafa dari Ekonomi Syariah B semester 7. Perkenankan, saya di sini akan memaparkan contoh kasus perlindungan konsumen. Yaitu contohnya bedah kasus perlindungan fidusia. Di mana pengaduan konsumen tentang pembayaran angsuran motor melalui jaminan fidusia masih marak terjadi hingga saat ini. Adanya kebutuhan konsumen dan stimulus kemudahan dari sales perusahaan penjual motor dijadikan proses jual beli lebih mudah. Bahkan bagi seorang tukang becak sekalipun yang pendapatannya relatif rendah, itu juga bisa. Permasalahan mulai timbul ketika konsumen tidak mampu membayar kredit dan membuat perusahaan mencabut hak penguasaan kendaraan secara langsung. Pada umumnya, penjualan motor dilakukan sales dengan iming-iming kemudahan memperoleh dana untuk pembayaran dengan jaminan fidusia, di mana persyaratannya sederhana, cepat, dan mudah, sehingga konsumen kadang tidak memperhitungkan kekuatan finansialnya. Sementara klausula baku yang diduga terdapat informasi terselubung yang dapat merugikan konsumen. Deskripsi kasusnya yaitu sebut saja Las yang berprofesi sebagai tukang becak membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki hitam. Selanjutnya, No meminjamkan identitasnya untuk kepentingan Las dalam mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT AF. Hal ini bisa terjadi karena fasilitas yang diberikan NA sebagai sales perusahaan motor tersebut. Kemudian konsumen telah membayar uang muka sebesar 2 juta rupiah kepada PT AF dan telah mengangsur sebanyak 6 kali. Namun ternyata pada cicilan ke-7 konsumen terlambat melakukan angsuran. Akibatnya terjadi upaya penarikan sepeda motor dari PT AF. Konsumen merasa dirugikan di sini. Nah, konsumen mengadukan masalahnya ke lembaga masyarakat atau LPKSM Bojonegoro. Kemudian karena tidak mampu melakukan pembayaran, maka Las menitipkan objek sengketa kepada LPKSM disertai berita acara penyerahan. Akibatnya, Las atau No dilaporkan pada PT AF dengan dakwaan melakukan penggelapan dan ketua LPKSM didakwa telah melakukan penadahan. Nah, penanganan kasusnya menyikapi kasus fidusia tersebut, BPKN bersama dengan Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan menurunkan tim kecil ke Bojonegoro untuk meneliti dan menggali 2 informasi kepada pihak terkait. Nah, hasilnya dijadikan sebagai bahan kajian dan telaah hukum pada workshop bedah kasus pengaduan konsumen melalui lembaga fidusia sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan dalam klausula baku pada umumnya jual beli sepeda motor diikuti dengan perjanjian pokok yang merupakan klausula baku saat konsumen mencermatinya. Terdapat beberapa ketentuan yang seringkali muncul namun tidak memenuhi ketentuan PS 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Di antaranya sebagai berikut: menyatakan pemberian kuasa dari
konsumen pada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dibeli konsumen. Yang kedua, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan fidusia terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Yang ketiga, mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengakuannya sulit dimengerti. Nah, klausula baku tersebut sifatnya batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan UPK. Yang kedua yaitu pendaftaran jaminan fidusia. PT AF ternyata tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Akibatnya, perjanjian jaminan fidusia menjadi gugur dan kembali ke perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang biasa atau akta di bawah tangan. Bila jaminan fidusia terdaftar, PT AF memiliki hak eksekusi langsung untuk menarik kembali motor yang berada dalam penguasaan konsumen. Namun bila tidak terdaftar, berarti PT AF tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek sengketa karena kedudukannya sebagai kreditur konkuren yang harus menunggu penyelesaian utang bersama kreditor yang lain. Yang ketiga, hak konsumen atas objek sengketa. Konsumen telah membayar 6 kali angsuran, namun terjadi kemacetan pada angsuran ke-7. Ini berarti konsumen telah menunaikan sebagian kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas objek sengketa tersebut telah ada sebagian hak milik konsumen dan sebagian hak milik kreditor. Yang dilihat dari kasus perlindungan konsumen ini ada tips bagi konsumen. Yang pertama yaitu konsumen diimbau beretikat baik untuk selalu membayar angsuran secara tepat waktu. Yang kedua, konsumen diimbau untuk lebih kritis dan teliti dalam membaca klausula baku, terutama mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak, kapan perjanjian itu jatuh tempo, akibat hukum bila konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi. Yang ketiga, bila ketentuan klausula baku ternyata tidak sesuai dengan ketentuan UPK atau UUF serta merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus diminta untuk menyesuaikannya dengan ketentuan tersebut. Yang keempat, bila terjadi sengketa, konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya dengan meminta pertimbangan dan penyelesaian sengketa konsumen. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.